sekarang sudah siap, sudah. Saya main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami takzimi serta hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kasih sayangnya telah menghimpun kita di dalam majelis yang penuh akan keberkahan. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik dan revolusioner sejati yang telah membawa cahaya kedamaian ke seluruh alam. Sebelumnya, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersyukur. Di tengah dunia yang penuh akan tantangan dan perbedaan yang begitu tajam, kita masih bisa duduk di sini bersama-sama dengan perasaan yang damai, dengan perasaan yang aman. Ini adalah bukti bahwa persatuan bukanlah hal yang mustahil jika kita mau saling mengenal, sebagaimana yang akan kami bahas di kesempatan kali ini. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita hidup di zaman yang serba terbuka. Perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, dan perbedaan latar belakang begitu mudah sekali terlihat, bahkan hanya dengan membuka layar ponsel. Namun sayangnya, perbedaan yang seharusnya menjadi sumber kekayaan seringkali berubah menjadi sumber perpecahan. Pertanyaannya, apakah agama datang untuk memecah manusia, ataukah justru untuk menyatukan dan menenangkan? Al-Quran telah menjawab pertanyaan ini jauh sebelum zaman media sosial hadir. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar persatuannya umat manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui
lagi maha mengenal. Hadirin yang berbahagia, ayat ini diawali dengan sebuah seruan. Wahai manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Ini menegaskan bahwa pesan persatuan merupakan pesan yang universal. Allah tidak menciptakan manusia dalam satu bentuk, satu warna, dan satu keyakinan. Justru suatu perbedaan merupakan kehendak dan ketetapan dari Allah. Maka mempermasalahkan suatu perbedaan itu sama saja dengan mempertanyakan kebijaksanaan Sang Pencipta kita. Namun yang paling penting adalah Allah telah menjelaskan tujuan dari perbedaan tersebut. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Bukan agar saling membandingkan, bukan agar saling merasa paling benar, apalagi saling merendahkan. Mengenal berarti membuka ruang dialog, Memahami tanpa menyetujui, Dan menghormati tanpa harus kehilangan jati diri. inilah esensi persatuan umat beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kalian untuk melepas keyakinan hanya demi toleransi. Namun Islam juga tidak membenarkan sikap kasar, fanatik yang buta, dan merasa paling suci sendiri. Persatuan yang diajarkan oleh Islam merupakan persatuan yang berakhlak. Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat yang begitu beragam. Namun beliau tidak pernah sekalipun membalas perbedaan tersebut dengan yang namanya kebencian. Namun dengan keadilan, dialog, dan sikap yang menyejukkan. Beliau juga mengajarkan bahwa akhlak adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh siapapun. Bukan hanya bagi satu kelompok, bukan hanya bagi satu umat, melainkan bagi seluruh ciptaan Allah. Hadirin yang kami muliakan, hari ini tantangan persatuan umat beragama terasa semakin nyata. Ujaran kebencian mudah sekali tersebar, bahkan perbedaan pendapat seringkali dibungkus dengan adanya emosi. Padahal Islam mengajarkan bahwa kekuatan suatu umat tidaklah terletak pada kerasnya suara kita, namun pada bijaknya sikap dari kita. Generasi muda hari ini, termasuk kita semua, memiliki peran yang besar, memiliki tugas yang sangatlah besar. Kita bisa memilih menjadi generasi yang mudah tersulut atau menjadi generasi yang menyejukkan. Persatuan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti contohnya menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita. Tidaklah menyebarkan kebencian atas nama agama, menghormati keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan sendiri, dan mengutamakan dialog daripada berdebat. Karena sejatinya agama hadir untuk menjaga martabat manusia, bukan untuk saling mengkayu. Seperti yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Karena arsalnaka illa rahmatan lil alamin. dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat
bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi satu kelompok dan tidak hanya bagi satu umat, melainkan bagi seluruh ciptaan Allah. Maka jika sikap kita justru menimbulkan ketegangan dan ucapan kita justru menimbulkan perpecahan, maka patutlah kita bertanya dengan jujur, sudahkah kita memasukkan Islam sebagai rahmat? Persatuan umat beragama merupakan fondasi bangsa yang damai. Tanpa persatuan, perbedaan akan berubah menjadi jurang yang begitu dalam. Namun dengan persatuan, perbedaan akan menjadi warna yang memperindah kehidupan. Islam mengajarkan kita untuk kuat dalam iman, namun lembut dalam sikap, teguh dalam keyakinan, namun lapang dalam pergaulan. Salah satu ayat yang menegaskan bahwa pentingnya tolong-menolong dalam hal kebaikan terkandung dalam surah sebagai berikut. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini mengajarkan kita bahwa persatuan haruslah dibangun di atas kebaikan, Bukan di atas kebencian, Bukan pula di atas permusuhan. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk menjaga persatuan, membangun toleransi, dan membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman. Karena sejatinya persatuan adalah sebuah kekuatan, dan akhlak adalah wajah sejati dari agama. Semoga kita termasuk generasi yang kuat imannya, bijak sikapnya, dan indah akhlaknya. Hadirin, ingatlah satu hal, perbedaan adalah sebuah warna dan persatuan adalah kanvasnya. tanpa persatuan kita hanya sebuah goresan. Dengan kasih sayang kita adalah keindahan. Jadilah generasi yang kuat imannya, namun lembut akhlaknya. Wassalam.